Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selamat datang, selamat bergabung. Hari ini kalau Allah izinkan kita mulai awali dengan membaca Sayyidul Istighfar ditambah sebagian zikir pagi bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqatani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya hadirin? Sehat, lancar, diberkahi Allah. Semoga Allah memuliakan di dunia, memuliakan di akhirat, diberikan kebahagiaan yang terus bertambah lagi, bertambah banyak, dan semoga kita jadi hamba yang makin ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Nanti materinya pagi ini itu nggak lama karena kita mau lebih banyak tanya jawab insya Allah. Seperti yang teman-teman udah pelajari kemarin, kita nih mau lanjutin ayat yang kemarin sudah kita bahas. Kalau kemarin kita membahas Al-Quran surah Al-An'am, ayatnya daripada ayat yang kemarin Al-An'am, ayatnya ayat yang ke-11 dan 12. Sekarang kita masuk ke Al-An'am, ayat yang ke-13, 14 dan seterusnya. Al-An'am, ayat 13, 14 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwas sami'ul alim. Qul aghayrallah attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ard wa huwa yut'imu wa la yut'am. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslama wa la takunanna minal musyrikin. Qul inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim. Man yusraf anhu yawma idhin faqad rahimah wa dhalikal fawzul mubin. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma arhamna bil Qur'an. Kali ini kita mau bahas Al-An'am ayat 13 sampai ayat 17. Kita bahas Al-An'am 13 sampai ayat 17. Alhamdulillah, segala puji hanya miliknya Allah, kepunyaan Allah, apa yang ada di langit, kepunyaan Allah, apa yang ada di bumi. Pagi berganti sore, sore berganti malam, malam pun berganti siang, dan begitu seterusnya. Matahari terbit dari timur, tenggelam di barat dengan sebegitu sempurnanya. Tidak lebih cepat, tidak lebih lambat, tapi pas sesuai dengan takaran yang Allah sudah takarkan. Itu semuanya Allah yang memberi buat kita semuanya. La'allakum tadhakkarun, supaya kita banyak-banyak berzikir, mengingat Allah, mengingat semua kebesaran-kebesaran Allah. Semoga kita jadi hamba yang terus bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat juga bertangkaikan salam untuk manusia yang paling kita cinta, manusia yang paling mulia,
baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa anim wa karim wa barik alaih. Sebentar teman-teman. Silakan dibuka Al-Quran daripada surah Al-An'am, ayatnya ayat yang ke-13. Kita baca terjemahannya. Dan milik Allah lah segala apa yang ada pada malam hari, dan milik Allah jugalah apa yang ada pada siang hari. Dan dialah Allah yang maha mendengar, dan dialah Allah yang maha mengetahui. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini ayat yang mengingatkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pemilik siang, Allah Subhanahu wa taala pemilik malam. Wa ma bainahuma, dan apapun yang meliputi keduanya. Jadi kalau di siang itu tempatnya mencari rezeki, ataupun malamnya tempatnya juga sama, ada yang mencari rezeki di waktu malam hari, kedua-duanya itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan, Allah yang menghadirkan, Allah yang memudahkan, Allah yang melancarkan. Allah tuh milik Allah semuanya. Ma fis samawat wal ard, apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Ayat 14. Qul aghairallah attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ard. Katakan wahai Muhammad, apakah aku akan menjadikan pelindung selain Allah yang menjadikan langit dan bumi? Padahal Allah lah yang memberiku makan, dan Allah Subhanahu wa taala juga yang memberiku tidak bisa makan. Atau terus kita mau nyari Tuhan selain Allah, terus kita mau cari backupan selain Allah, terus kita mau cari pelindung selain Allah, sedangkan Allah yang punya langit, Allah yang punya bumi. Terus kita mau minta tolong kepada selain Allah, sedangkan Allah yang menguasai langit dan bumi, dan Allah pemilik alam semesta. Terus kita mau nyari siapa nih? Katakan wahai Muhammad, apa yang mereka cari? Mereka mau minta perlindungan dari siapa sebenarnya? Teman-teman yang dirahmati Allah, mau bagaimanapun ujian yang hari ini sedang kita alami dan kita hadapi, pelindung terbaik untuk melewati semua ujian-ujian ini itu cuma satu, Allah. Suami kita gak bisa. Sebaik-baiknya seorang suami melindungi istrinya, ada keterbatasan yang kapan waktu suami gak bisa lagi melindungi istrinya. Sebaik-baik seorang istri melindungi suaminya, dia tetap punya keterbatasan. Karena Allah berfirman dalam An-Nisa, Quran surah An-Nisa ayat 28, wa khuliqal insanu dha'ifa. Sesungguhnya Allah itu menciptakan kita, manusia, punya sifat dasar. Apa sifat dasarnya manusia? Dha'ifa, lemah. Kita ini lemah. Jadi kita bisa tenang aja ada saya. Tapi tenang ada saya itu gak akan pernah bisa sesempurna tenangnya kalau bersama Allah. Jadi ditanya, kamu mau nyari pelindung dari siapa? Apakah engkau akan menjadikan pelindung selain Allah, padahal Allah yang menciptakan langit dan bumi? Jadi teman-teman, mau sepahit apapun yang sedang kita alami di hari ini itu, pelindung terbaik kita Allah. Sifat dasar manusia lemah. Gak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Gak ada yang bisa melindungi kita dengan perlindungan terbaik kecuali Allah. Gak ada yang memberi garansi, benar-benar garansi 1.000.000%. Kalau 100% itu kurang, 1000% itu kurang nih, taruhlah bahkan 1.000.000% garansi terbaik, perlindungan yang tidak akan pernah ditembus oleh siapapun, tidak bisa dihalangi oleh pihak manapun. Perlindungan itu cuma datang dari satu sisi, yakni dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya teman-teman, di ayat ini juga kita diajarin carilah pelindung terbaik. Siapa? Allah. Kalau ada di antara teman-teman yang berpikir, sebab karena perkataan orang yang, misalkan teman-teman udah lama nih ya, qadarullah masih menanti pasangan yang sholih, semoga yang belum nikah segera menikah insya Allah. Terus tiba-tiba ada teman bilang, jodohnya ketutup kali, paling ditutup sama si fulan atau si fulana dan segala macamnya, mungkin yang iri sama jenengan. Terus gimana caranya? Ya datang deh ke orang yang tidak pintar, datang deh ke dukun dan segala macamnya. Enggak.
bukan kepada mereka nanti kita meminta. Dan tiap-tiap kita ada kok jodohnya. Tinggal kitanya memperbaiki diri dan terus bersabar. Jodoh kita antara dua pihak. Satu, kalau nggak makhluk dunia. Yang kedua, makhluk surga. Itu aja. Dan yang menjemput kita duluan antara dua pihak juga. Kalau nggak pertama yang jemput pelaminan, maka yang kedua yang jemput kita adalah kematian. Dan kita juga nggak tahu kan yang mana yang jemput duluan kan. Pelaminan dulu atau kematian dulu kan kita juga nggak tahu kan. Bisa jadi kita menanti, saya kayaknya mau ke pelaminan dulu. Ternyata kematian lebih cepat. Maka kalau ada orang yang ngasih info, yaudah coba deh minta pelindung supaya kebuka. Nggak ada lagi yang menutupi, nggak ada lagi yang menghalangi. Pelindung dari siapa? Dari dukun inilah, orang pintar itulah. Enggak. Jangan. Bahaya malah. Bahaya buat iman. Bahaya buat hati kita. Terus mintanya sama siapa? Allah Al-Wahid. Minta sama Allah. The only one. Satu-satunya zat tempat kita minta, satu-satunya zat tempat kita bergantung, menggantungkan semua harapan, rencana-rencana terbaik kita, serahin sama Allah. Makanya teman-teman, sebaik-baik pelindung itu kita menjadikan Allah sebagai pelindung terbaik buat kita. Dan kalau Allah yang akan melindungi, tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Kalau Allah yang akan membantu, tidak ada satupun yang bisa menyusahkan. Kalau Allah yang sudah bilang, tenang wahai hambaku, aku yang akan membersamai setiap episode perjalananmu. Maka dipastikan kalau Allah sudah membersamai, tidak akan pernah orang ini mendapatkan kecuali kebaikan dari takdir yang sudah Allah tetapkan. Pasti. Nanti dipotong itu ya, dijadiin WA story atau dijadiin apa gitu. Kalau disuruh ngulangin gak bisa, kayaknya berat deh suruh ngulangin gitu. Jadi kalau Allah bantu, kelar semuanya. Kita dibantu manusia tuh kan kadang ada imbalannya ya. Seikhlas-ikhlasnya manusia baik sama kita, tetap aja kan kita punya, kalau kita manusia yang masih punya hati, kita pasti merasa hutang budi. Dipinjami kendaraan, kita pasti merasa hutang budi. Orang ini baik ya. Dan orang yang baik itu sebenarnya, ini ya teman-teman, pegang dua hal ini ya. Yang pertama, kalau dalam hidup kita ketemu sama orang yang baiknya, Masya Allah, Tabarakallah, baik banget sama kita. Luar biasa baiknya. Itu ada dua. Satu, boleh jadi orang yang baik banget sama kita tanpa pernah perhitungan. Sebab karena kita pernah baik sama orang, lalu Allah balas kebaikan yang pernah dulu kita lakukan kepada orang lain lewat orang ini yang baik banget sama kita. Atau yang kedua, itu cara Allah ngingetin kita supaya kita jadi hamba yang sebaik dia kepada hamba Allah yang lain. Dan sisi yang keduanya, yang lain daripada itu adalah kalau kita dapat kejahatan dari orang, ingat selalu boleh jadi ini atas kejahatan yang dulu pernah juga kita lakukan sama hamba Allah yang lain. Makanya balasannya dari orang yang jahat juga sama kita. Atau yang kedua, kita diingatkan supaya gak jahat-jahat sama orang. Kan gitu ya. Gitu teman-teman. Nah, ayat 14 Al-An'am, coba dilanjut. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam wala takunanna minal musyrikin. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam wala takunanna minal musyrikin. Sungguh aku diperintahkan agar menjadi orang yang berserah diri kepada Allah, wala takunanna minal musyrikin, dan aku tidaklah menjadi hamba-hamba yang berbuat kemusyrikan. Jadi kita diperintahin apa dalam ayat ini? Al-An'am ayat 14. Kita diminta untuk kul, katakanlah, ini adalah aku, umirtu, diperintahkan, an akuna awwala man aslam, untuk jadi orang yang paling pertama kali aslam, berserah. Serahin sama Allah. Semuanya pasti akan baik-baik saja. Pasrahkan sama Allah.
pasti Allah akan memberi yang terbaik dari takdir terbaik yang kita jalani. Lakukan karena Allah. Allah pasti akan memberi juga hadiah terbaik, episode terbaik. Dari semua yang kita serahkan, pasrahkan, ikhlaskan karena Allah. Jadi kalau ngelakuin sesuatu, ikhlas aja gitu. Jangan ada makhluk di hati cukup hanya ada Allah. Tulis di kolom komentar, jangan ada makhluk di hati ini cukup hanya ada Allah. Jangan ada siapapun di hati ini cukup hanya ada Allah. Jangan ada yang lain. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Qurtubi bahkan pernah menyampaikan kalau ada seseorang yang sholat, melama-lamakan sholat dalam ruku supaya ada orang masbuk tidak tertinggal rokaatnya, itu sholatnya terganggu karena dia ada makhluk di hatinya. Padahal baik loh. Kita imam nih, Allahu Akbar, waladdallin, amin. Lalu kita baca suratan. Setelah baca suratan misalkan, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Rukuknya dilama-lamain supaya yang masbuk bisa kebagian. Imam Qurtubi mengatakan ternoda sholatnya. Karena dia sholat untuk makhluk. Padahal baik ya teman-teman. Jadi bukan cuma sekedar baik. Ternyata beramal itu butuh ilmu. Al-ilmu qabla qaul wal amal. Ilmu sebelum amal. Di dalam hati nih ada makhluk. Niatnya supaya dia gak masbuk. Baik niatnya. Tapi Allah gak suka kalau kamu sholat di hatimu masih ada makhluk. Di hatimu, Ko Denis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ko Denis, semoga Allah memuliakan Ko Denis sekeluarga. Terima kasih Ko Denis, ini ilmu yang dulu pernah disampaikan di Masjid Muhammad Al-Fatih. Ko Denis, Masya Allah. Semoga Allah memuliakan Ko Denis, sekeluarga besar dan semua teman-teman. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, teman-teman, mohon izin dilanjut dulu ya Ko Denis. Nanti tolong dibenarkan, ditambahkan Ko Denis Lim sekeluarga kalau ada yang keliru. Barakallahu fikum, Masya Allah. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam wa la takunanna minal musyrikin. Jadilah hamba-hamba Allah yang an akuna awwala man aslam. Jadilah hamba Allah yang paling pertama aslam, berserah sama Allah, pasrahin semuanya sama Allah, kuat hatinya megang teguh tentang syariat Allah. Gak ada siapapun di hati ini kecuali Allah. Allah tuh paling tahu ya kalau hati kita tuh condongnya kemana tuh Allah tahu banget. Condongnya pujian makhluk, condongnya kita beramal karena manusia, condongnya kita ingin dapat rasa respect dari manusia. Maunya, kok dia gak terima kasih sih? Padahal kan saya udah berbuat baik sama dia gitu. Allah tahu sekali Allah. Makanya Allah berfirman dalam ayat ini, an akuna awwala man aslam. Ayo jadilah hamba-hamba Allah yang pertama kali berserah sama Allah. Serahkan semua sama Allah. Jangan ada siapapun di hati ini kecuali hanya ada Allah aja. Kita sholat, ada selain Allah di hati ini bisa ternoda daripada kadar iman. Kalau dalam bahasa keseharian kita tuh sebenarnya yang kita perlukan adalah fokus aja ke Allah, pasrahin aja sama Allah. Orang Jawa sering bilang, ya Allah, kulo manut. Ya Allah, saya ikut. Maksudnya ikut tuh artinya gimana? Ikut sama semua ketetapannya Allah, nurut sama semua syariat-syariat Allah. Dia ikuti apa yang Allah maui. Ada berapa banyak keinginan yang selama ini
selalu kita turuti tapi ternyata berseberangan sama keinginan yang Allah maui. Amal apa yang paling kuat? Jazakumullah khairan juga semua teman-teman Kode Muslim sekeluarga besar juga. Semoga Koko, Teh Yunda sekeluarga besar selalu dimuliakan Allah. Masya Allah, semoga insya Allah kita semua terus bisa menimba ilmu dari Kodenis dan dari para asatid yang lain yang selalu dimuliakan Allah. Sehat-sehat semua ya teman-teman Kodenis sekeluarga. Terima kasih, barakallahu fikum, Masya Allah. Ditunggu lagi Kodenis nanti di Wonosobo, insya Allah. Izin dilanjut lagi ya Koko, Masya Allah, barakallahu fiik, Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang disayang Allah Subhanahu wa taala, karenanya Allah berfirman dalam ayat tadi, Inni umirtu an akuna awwala man aslam wala takunanna minal musyrikin. Berserahlah kepada Allah. Allah itu zat yang gak pernah ngecewain hamba-hambanya yang nyerahkan sesuatu urusannya kepada Allah. Kalau teman-teman nyerahin urusan kepada makhluk, condong banyak kecewanya. Kalau kita nyerahin satu urusan kepada manusia, manusia itu lebih sering mengecewakannya daripada membuat kita bahagianya. Kenapa? Bukan karena manusia itu buruk ya, cuman karena satu, ekspektasi kita tuh terlalu berlebihan dari manusia kepada manusia. Jadi kita terlalu berekspektasi lebih sampai manusia itu akhirnya mengecewakan kita. Sebenarnya bukan dia ngecewain kita, kita kecewa karena ekspektasi kita sendiri. Apa yang paling sering membuat kita kecewa? Kita kecewa karena ekspektasi kita sendiri. Kita dikecewakan oleh ekspektasi kita sendiri. Ekspektasi kita terlalu tinggi, tapi ternyata kapasitas manusia itu terlalu lemah untuk memenuhi semua harapan tinggi kita itu. Kalau Allah tak terbatas. Apa yang mustahil bagi kita, gak mustahil bagi Allah dan bahkan sangat mudah bagi Allah. Bagi kita kayaknya gak mungkin deh. Bagi Allah mungkin. Bagi kita berat, bagi Allah sangat-sangat ringan. Bagi kita kayaknya jauh, tapi bagi Allah dekat. Bagi kita sesuatu yang ini fix gak akan pernah terjadi. Tapi bagi Allah kun fayakun. Selama hamba itu mau berpasrah, keajaiban tuh pasti terjadi. Selama seorang hamba mau berserah kepada Allah, keajaiban pasti akan dia lihat di depan mata. Kita dulunya jauh dari Allah, lalu kita belajar mulai mengenal Allah. Belajar mendekat kepada Allah, memperbaiki sholat, subuh belajar gak tidur lagi. Karena salah satu ciri-ciri iman ada di waktu subuh. Tentu menjaga sholat yang lain juga ya, jangan habis ini berarti yang penting saya udah subuh Ustadz, 4 lainnya gak usah sholat, gak gitu juga. Subuh udah bangun, tapi ntar zuhur, asar, maghrib, isya ya kita sholat juga. Tapi subuh kan kata Nabi, athqalus sholah alal munafiqina sholatul fajr wal isya. Sholat yang paling berat untuk orang-orang munafik adalah sholat subuh dan sholat isya. Subuh tuh kuat banget tuh. Makanya teman-teman yang disayang Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berserah pada tempat yang tepat dan pada zat yang tepat, maka gak akan pernah ada kalimat kekecewaan akan terlontar dari lisan kita. Karena kita menyerahkan dan berpasrah pada pihak yang paling tepat untuk kita berpasrah kepadanya. Kayak teman-teman, gimana sih rasanya dan gimana sih tenangnya nyerahin sesuatu sama yang emang ahlinya gitu loh. Kayak misalkan rumah saya bocor nih, saya telepon tukang. Tukang ini sudah berpengalaman dengan jam terbang menukang selama 19 tahun. Gimana rasa ketenangannya? Pak tukang, ini tukang langganan kita lagi. Kita tahu banget kerjanya, etos kerjanya, kerapian kerjaannya. Pak tukang, mohon maaf ini bocor ya di sini ya. Tolong ya nanti tolong dicekin ya.
Oh siap, baik Pak, baik Bu. Tukang datang ngecek, ibu ini butuh beli ini, yaudah nih butuh berapa, butuh 300.000, yaudah nih kasih 300.000. Tukang belanja, tahu kita pulang semuanya udah rapi, bagus, top pokoknya. Apa perasaannya kita nyerahin sesuatu sama yang ahli? Kita tahu jam terbangnya, kita tahu kualitas cara kerjanya, kita tahu hasil kerjanya. Kita tahu nih bukan kaleng-kaleng nih tukang ini. Nyaman, tenang. Walaupun namanya manusia pasti ada kemungkinan errornya kan. Namanya juga manusia. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia dengan keadaan lemah. Allah menciptakan manusia itu sifat dasar manusianya lemah. Allahnya mah kuat. Manusianya yang lemah. Kalau misalkan kita serahkan urusan persoalan genteng yang bocor sama tukang, kita tenang, gimana hidup kita? Gimana hidup kita kalau kita serahin sama Allah? Udah paling benar teman-teman. Serahkan sama Allah urusan jodoh, karir, rezeki, impian dan cita-cita, sesuatu hajat yang saat ini sedang genting, kita mau segera hajat ini kabul, serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena gak ada yang lebih baik mengambil alih semua urusan yang sedang kita gelisahkan kecuali Allah. Nyaman, tenang. Kalau udah pasrah sama Allah, pasti nyaman, senyaman-nyamannya. Tenang, setenang-tenangnya. Kita lanjut teman-teman. Kalimat yang berikutnya, wala takunanna minal musyrikin. Dan kalian jangan sampai menjadi hamba Allah yang berbuat kemusyrikan. Mau jodoh tapi larinya malah ke hal-hal yang Allah murkai. Mau rezeki lancar akhirnya malah membuka pintu kepada musyrik, perbuatan kemusyrikan. Mau dapat momongan tapi karena dengar-dengar katanya ada yang nutup tuh sampai sekian tahun nikah kok gak punya momongan, datang deh ke dukun ini, orang pinter itu, akhirnya Allah murka sama dia. Bukan. Wala takunanna minal musyrikin. Jangan sampai kita jadi orang yang berbuat kesyirikan, berbuat yang gak baik. Kan tadi udah belajar, cukup hanya ada Allah. Dalam hidup kita tuh hanya ada Allah aja. Cuma Allah aja. Gak boleh ada yang lain. Ustadz sudah di Wonosobo lagi dari Teh Dewi Swito. Mas Wito, barakallahu fikum, Stea Hadi Swito. Kami belum di Wonosobo, ini baru sampai di Jogja. Alhamdulillah, pagi ini ada kajian di Jogja di bowling. Lalu nanti siang ada di Jogja Expo Center. Teman-teman nanti jam 1 siang kalau berkenan nanti kita belajar bareng di Jogja Expo Center. Begitu teman-teman. Jam 1 siang ini kita ngaji di Jogja Expo Center. Ketik aja di Google Map Jogja Expo Center. Nanti kita ngaji bareng jam 1 siangan kira-kira. Barakallahu fikum. Insyaallah kalau masih hidup ya, insyaallah. Wala takunanna minal musyrikin. Jangan kamu tergolong orang-orang yang berbuat kemusyrikan. Jangan malah larinya kepada hal-hal yang berbau kemusyrikan. Jangan. Kita lanjut ya hadirin. Ayat 15. Qul inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim. Katakan wahai Muhammad, aku benar-benar takut akan azab pada hari besar, hari kiamat maksudnya, jika aku mendurhakai Tuhanku. Takut sama apa yang akan bisa membinasakan kita pada hari kiamat gara-gara kita berbuat musyrik. Nabi itu pernah cerita ya teman-teman, ada seorang laki-laki,
Dia pakai gelang di tangannya. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, ini gelang nih nanti bisa datangin manfaat, bisa datangin mudarat, bisa menghindari mudarat. Kata Nabi SAW, lepas gelang tanganmu itu. Karena kalau gelang tanganmu itu masih menempel dan kamu mati, sedangkan itu masih menempel di pergelanganmu, lan tuflih abadan, kamu tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Gak akan pernah beruntung selama-lamanya. Gara-gara apa gak pernah beruntung selama-lamanya? Gara-gara mempercayai dari gelang itulah datangnya manfaat atau terhindar dari madarat. Jadi datangnya manfaat, terhindar dari madarat itu bukan karena gelang, bukan karena cincin, bukan karena kalung yang kita kenakan. Tapi manfaat datang karena izin Allah, madarat itu datang pun juga karena seizin Allah. Bukan karena gelangnya atau kalungnya atau cincinnya, tapi karena seizin Allah Subhanahu wa taala. Mohon info kajian di Jogja yang tadi Ustadz sampaikan. Oh, kajian siang ini di Yogyakarta insya Allah jam 1 siang di Jogja Expo Center. Jogja Expo Center di MJE. Ada event MJE di Jogja Expo Center, nanti masuk di dalamnya, kita ngaji bareng nanti jam 1 siang di Jogja Expo Center. Coba dibaca lagi ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17, Al-An'am ayat 17. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan jika Allah menimpahkan atau jika Allah menimpakan kepadamu bencana, tidak ada yang dapat menghilangkan selain Allah. Dan jika Allah mendatangkan manfaat atau kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-An'am ayat 17. Jadi kalau kita dapat bencana, maka itu karena Allah. Nggak ada yang bisa menghalang-halangi. Dan kalau kita dapat manfaat, kebaikan, nggak ada satupun juga yang bisa menghalangi. Ayat 16-nya. Barang siapa yang dijauhkan dari azab atas dirinya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberi rahmat kepadanya dan itulah kemenangan yang nyata. Dan yang disebut kemenangan yang nyata adalah ketika Allah memberi rahmat pada hari kiamat dan dia terhindar dari siksa api neraka. Itu makna sukses yang sebenarnya. Ayat 16. Siapa yang dijauhkan dari azab, maka sungguh Allah telah memberikan kemenangan yang nyata padanya. Jadi kita disebut sukses, versi Al-Quran adalah masuk ke dalam surganya Allah. Itu sukses. Kalau masih sebatas dunia, masih sebatas pangkat, karir, jabatan, nama yang makin masyhur, ujian harta, ujian punya banyak karyawan, itu belum sukses. Itu baru kacamata dunia, dia lebih banyak hartanya semata. Karena takaran sukses itu bukan tentang banyaknya harta semata, tinggi pangkatnya, atau apapun jua, tapi ternyata faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Orang yang faz, yang sukses, udkhilal jannah, disebut dia sukses kalau dia berhasil masuk surga dan jauh dari siksa api neraka. Faqad faz, baru dia disebut dengan orang yang sukses. Istiqomah itu juga bagian daripada part of perlahan meraih kesuksesan. Istiqomah aja, bangun subuh, sholat subuh, belajar di waktu subuh. Allah yang paling bisa membantu dan menolong kita untuk istiqomah. Gak mungkin kita minta tolong sama selain Allah. Istighfar banyak-banyak di waktu subuh, ngaji. Sebelum kita ketemu manusia, kita ketemu
dengan ilmu yang Allah firmankan dalam ayat-ayatnya. Bismillah teman-teman. Punyai prinsip, mataku harus melihat kepada Al-Quran sebelum mataku ini memandang matahari. Tulis di kolom komentar, mataku harus memandang Al-Quran sebelum pandanganku melihat matahari. Jadi pandangan mata kita ini bangun, lihat Quran, tadabbur Quran, belajar Quran, dalami Quran. Kenapa kita harus interaksi sama Al-Quran? Karena Dzalikal kitab, Dzalikal kitabu la raiba fih, hudal lil muttaqin. Al-Quran ini adalah petunjuk, pedoman. Hudal lil muttaqin. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, muttaqin. Jadinya kita bangun, buka Quran, baca Quran, tadabbur Quran, lengkap hidupnya seorang yang ketika dia bangun, dia awali dengan Al-Quran. Jadi ntar dia kerja, itu bonus. Dia dapat gaji harian, itu bonus. Dia dapat rezeki di pagi, itu bonus. Tapi kan yang lebih besar daripada bonus-bonus tadi adalah bangun, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, sholat subuh, dan dia langsung berinteraksi dengan Al-Quran. Hidup mana lagi yang lebih menyenangkan selain daripada waktu yang kita awali dengan baik, start yang baik, yakni diawali dengan hidup bersama Al-Quran. Semoga teman-teman semuanya diberkahi Allah, dilancarkan rezekinya oleh Allah, dimuliakan dunianya, dimuliakan akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang yakin sama Allah, harus yakin. Karena di atasnya mahabbah, di atasnya cinta tuh ada yakin. Percaya sama Allah bahwa kalau kita menata hidup kita pelan-pelan, mendekat kepada Al-Quran, mendekat pada yang baik, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, pokoknya wayahnya ngaji ya ngaji, waktunya kerja ya kerja, waktunya istirahat, nanti waktunya tadabbur Quran. Hidup kita pasti barokah. Wes pasti, janji Allah tuh pasti jemaah. La raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini gak ada keraguan, dia akan memberikanmu petunjuk. Kalau kamu nanti bertakwa, pegang petunjuk ini dan hidupmu gak akan pernah sia-sia. Hidupmu pasti akan penuh dengan cahaya, hidupmu akan dimuliakan dunia dan akhirat. Kita memang belum berharta, tapi kita tidak terlalu sedih menjalani hidup. Rumah pun masih ngontrak setahun 3 juta di desa Garung, Wonosobo, tapi kita tidak terlalu sulit menikmati hidup. Pun sama teman-teman, mungkin kita masih jomblo visabilillah, tapi kita gak terlalu sulit dan rumit menjalani hidup. Mungkin kita sudah menikah lama dan belum dikaruniai putra, tapi kita gak bermuram-muraman ketika menjalani hidup. Asal ada Allah, Allah yang menemani, Allah yang membersamai, Allah yang menguatkan, Allah yang menghebatkan, Allah tata hidup kita pasti. Yang sergep, harus yakin, jaga sholat, jaga taat, pokoknya minimalisir maksiat, pokoknya jangan maksiat aja. Kalau udah terlanjur nyebur maksiat ya istighfar cepet-cepet. Kita kan emang gitu ya, seringnya ngulangi lagi. Salah, jatuh, ngulangi, bangkit lagi, istighfar lagi, tobat lagi. Pokoknya bismillah, selama nyawa masih di kandung badan, Nabi bersabda, Allah menerima taubatnya seorang hamba malam yughorgir, selama nyawanya belum sampai di kerongkongan. Pokoknya masih ada nyawa, taubat. Masih ada nyawa, taubat. Masih ada nyawa, taubat. Tapi kan saya banyak dosanya, gak usah dipikirin, taubat cepet-cepet. Tapi saya jatuh lagi, gak usah dipikir, selama masih ada nyawa toh, masih taubat. Tapi saya ngulangin lagi, saya tahu itu dosa sih. Tapi baru aja semalam ngulangin lagi, udah gak usah dipikir, tobat. Tobat lagi. Sejatuh-jatuhnya kita mau 100 kali
Mau 200 kali, mau 300 kali jatuh di lubang dosa, jangan pernah berburuk sangka sama Allah bahwa Allah gak mungkin ngampuni dosa kita, jangan. Karena Allah Ghafurur Rahim. Allah tuh maha pengampun lagi maha penyayang. Taubat. Yang kemarin masih lupa bahwa kemenangan sejati itu adalah surga yang Allah janjikan, maka sekarang ubah settingan hidup kita. Yang kemarin settingannya dunia semata, sekarang tunggangi dunia untuk masuk surga. Punya rumah, rumahnya dipakai untuk baik-baik. Punya harta, hartanya dipakai untuk menolong agama Allah. Punya paket data tuh loh teman-teman. Paket datanya itu loh besok ditanya. Loh hambaku dulu aku kasih kamu paket data. Iya ya Allah. Loh paket datamu kamu pakai buat apa? Buat live streaming ya Allah. Wes api. Monggo. Loh live streamingnya gini ternyata teman-teman. Menghadirkan barokahnya minas samawati wal ard. Lo gimana ceritanya gak barokah lo wong bangun pagi-pagi matanya memandang kepada Al-Quran? Coba dibuka Al-Quran surah Al-An'am ayat 17. Dibuka Al-An'am 17. Wa iyam saskallahu bidurya fala kashifa lahu illahu wa iyam saska bi khair fahuwa ala kulli syai'in qadir. Gimana gak barokah hidup? Bangun-bangun mata buka Quran, bangun-bangun tadabur Quran, bangun-bangun ngamalin Quran. Pokoknya habis ini kita ngamalin Quran bareng-bareng. Gak boleh ada yang hati ini isinya condong kepada manusia, pujian manusia, harapan. Pokoknya ada makhluk itu gak ada. Latih pelan-pelan. Ada Allah aja, Allah aja, Allah aja. Tunggangi dunia untuk masuk surga. Tulis di caps lock gede-gede. Di caps lock tulis tunggangi dunia untuk masuk surga. Tunggangi dunia untuk masuk surga. Ditulis gede-gede. Tunggangi dunia untuk masuk surga. Baca Quran lewat HP boleh gak? Boleh. Bukanya lewat HP? Boleh, boleh. Itu cara kita nunggangi dunia masuk surga kan. Handphone ini kan dunia juga toh. Handphone ini dunia. Tapi isinya ada apa? Ada mushaf Quran, ada perihal dunia kita, ada WhatsApp kita yang isinya transaksi bisnis, dagang. Tapi kan kita menunggangi. Dibuka lah, daripada handphone dibukanya untuk yang lain-lain, mending dibuka buat Al-Quran, baca Quran dari sini. Wa iyam saska bi khair wa iyam saska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan kalau Allah mendatangkan kebaikan padamu, maka tidak ada yang bisa menghalanginya karena Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Punyanya apa? Punya ilmu, monggo sebarkan ilmunya. Punyanya paket data, share. Mampunya nge-share, bagikan. Monggo dibagikan, monggo di-share. Punyanya apa? Harta, monggo hartanya difasilitasi setiap jalan-jalan kebaikan. Dimanapun silahkan. Punyanya apa? Punyanya mung tenaga, monggo tenaganya dipakai untuk support kebaikan. Punyanya apa? Doa, monggo doanya dipakai untuk segala yang manfaat, yang barokah, yang baik-baik. Doain. Jangan lupa hidup kita ini sebentar. Tunggangi dunia untuk masuk surga. Sebentar toh. Yuk nikmati dunia sebentar. Surah apa ayat berapa? Surah Al-An'am ayat 17. Wa iyam saska bi khair. Kalau Allah mau kita jadi hamba yang baik, gak ada yang bisa menghalangi. Kita dapat barokah dan baik-baik, gak ada yang bisa menghalangi. Semuanya mesti baik, mesti api, mesti indah, mesti hebat. Semuanya Allah. Allah yang ngasih. Dan ingat, kita ini namung dititipi.
hanya dititipi. Dititipi casing, kekayaan, popularitas, jabatan, pangkat, tenaga, kesehatan. Tenaga ini titipan Allah bukan? Dititipi. Sehat titipan Allah bukan? Dititipi. Kalau Allah mau cabut kesehatannya, dicabut kesehatannya. Dicabut penglihatannya, pendengarannya, lisannya mengecap rasa, lidahnya mengecap rasa, lisannya bicara. Cabut giginya, sakit rasanya. Kayak apa itu gigi sakit aja kita udah gak bisa berkata-kata kan? Jadinya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha berkuasa. Jika Allah mau kita baik, dibuatnya baik. Dan apa ciri hamba yang dibuat baik? Seneng ngaji. Sabda Nabi Muhammad SAW, sabda Nabi, man yuridillah bihi khairan yufaqqihu fiddin. Hadis Bukhari, nomor hadis yang ke-70. Man, siapa orang, yuridillah, yang Allah kehendaki kebaikan padanya, yufaqqihu fiddin, Allah akan buat dia seneng ngaji. Faqih fiddin, dia akan faham atas agamanya. Sebelumnya belum faham, yuk sekarang yuk pelan-pelan faham. Sebelumnya belum ngerti, sekarang yuk pelan-pelan ngerti. Sebelumnya jauh, sekarang ya pelan-pelan mendekat. Sebelumnya ya sering hadir pada acara yang sia-sia, sekarang yuk pokoknya manfaat. Apa ciri-ciri seorang hamba? Yuridillah bihi khairan, Allah suka hamba ini untuk jadi hamba yang baik. Cirinya yufaqihu fiddin, seneng ngaji, sergap ngaji. Pokoknya kalau ada ngaji berangkat. Ada kajian budal, dibuat seneng ngaji. Pokoknya hidup itu nyari ilmu, nyari rezeki yang Allah karuniakan. Bukan mencari, menjemput. Salah kalimatnya, bukan mencari, karena rezeki sudah Allah adakan buat tiap-tiap kita. Tugas kita menjemput rezeki, bukan dicari, karena rezeki kita sudah ada, udah dijamin sama Allah sampai kita wafat. Jadi tugasnya cari ilmu, jemput rezeki. Cari ilmu, jemput rezeki. Ilmu, jemput rezeki. Ilmu, jemput rezeki. Di caps lock tulis besar-besar. Cari ilmu, jemput rezeki. Ditulis caps lock besar-besar, cari ilmu, jemput rezeki. Itu aja jamaah, nggak repot-repot. Wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Lah kalau Allah mau jadi hambaku, ini aku pengen kamu tuh tertata hidupnya, tak tata se yo. Ya emang kadang kita ya nangis-nangis pasti tata jemaah. Anak kecil itu loh yang lagi batuk. Aku mau sembuh, mama mau kamu sembuh Yole. Bapak mau kamu sembuh ya nak, kamu lagi batuk. Jangan makan es krim. Tapi yang namanya kita anak kecil gak ngerti. Pokoknya es krim itu ya taunya enak. Es krim itu ya taunya pokoknya nyenengin. Es krim itu ya pokoknya taunya favoritnya kita waktu kita kecil dulu. Gak peduli kita batuk, kita pilek, pokoknya es krim. Pas orang tua kita mau nata supaya sembuh, Pak es krim, gak boleh ya nak, kamu lagi batuk, jangan es krim dulu biar sembuh dulu. Wah kita nangis luar biasa, pokoknya es krim. Lah manusia itu kan gitu toh. Hambaku, aku tata ya hidupmu ya, aku perbaiki hidupmu ya. Aku jalani, aku mau memberi yang terbaik buat hidupmu ya. Tapi kan kadang kita nangis. Begitu dicabut hartanya nangis, dicabut jabatannya nangis, dicabut apa yang selama ini dia punya dalam nikmat yang digenggamnya. Lah kok nangis? Kenapa ya Allah? Kok ini diambil? Kok itu harta hamba diambil? Kok ini ditipu? Kok dicurangi? Kok dizolimi? Kok ada orang yang begini begitu? Duh, ini kan cara Allah mau ditata hidupnya. Seyo ditata. Ini dicabut. Dan lagi pula teman-teman, Allah gak mungkin membuat tangan kita yang sebelumnya menggenggam sesuatu lalu dibuat terbuka, Allah ambil, kecuali Allah pastikan Allah akan ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Nih.
Jadi kalau ada yang diambil, itu berarti Allah mau ganti yang lebih baik. Cuman kitanya nih harus paham. Iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Allah yang menetapkan segala sesuatu dan Allah maha berkuasa atas itu. Tadi apa ciri-ciri hamba yang dikehendaki kebaikan sama Allah? Cirinya senang. Ciri hamba yang dicintai Allah. Mulai mau ditata hidupnya sama Allah. Ciri hamba yuridillah bihi khairan. Allah mau dia jadi baik. Cirinya apa? Seneng ngaji. Tulis di kolom komentar di caps lock. Ciri hamba yang Allah mau dia jadi baik sama dengan seneng ngaji. Seneng ngaji. Cari ilmu. Ya sesekali tetap ada entertainnya, ada hiburannya. Ya biar hidup gak sepaneng-sepaneng juga. Kan relax toh jemaah. Allah berfirman dalam Al-Quran kan. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu. Fabidhalika falyafrahu. Qul bifadlillah, katakanlah dengan fadl dari Allah. Katakanlah, ini ada karunianya, ini karunia Allah buat kita udah dikasih. Wa birahmatihi, dan rahmat Allah udah dikasih. Fabidzalika, karena karunia dan rahmat Allah itu, falyafrahu, hidupmu tuh yang bahagia, yang senang. Fabidzalika falyafrahu, hidupnya tuh yang enjoy. Fabidzalika falyafrahu, yafrah, yang relax, tenang, nyaman, enjoy, relax, rasa sepaneng. Pokoknya hidup itu ya dinikmati. Ciri-ciri ahli syurga, cirinya adalah berbahagia. Maka nih kita kan mau masuk syurga, amin ya Allah, insya Allah. Ya Allah, masukkan semuanya yang nonton di TikTok, YouTube, Instagram, min ahlil jannah, amin. Min ahlil khair, amin. Masuk syurga semuanya ya Allah. Syurga firdaus tanpa hisab ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kita kan mau masuk syurga toh. Hambanya Allah yang di syurga itu kan ya hidupnya senang toh, bahagia toh. Maka di dunia ini ya harus bahagia hidup. Qul bifadlillah. Ini ada fadl dari Allah. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Fabidzalika falyafrahu. Ada fadl, karunianya Allah. Ada rahmah, kasih sayangnya Allah. Fabidzalika, maka kalau dapat fadl dan rahmatnya Allah, falyafrah, ayo berbahagia. Wah, tapi saya lagi nelangsa banget ya Allah. Habis jatuh tertimpa tangga, belum kelar satu ujian, datang ujian kedua. Belum kelar 2 ujian, datang ujian ketiga. Masih sehat toh? Masih. Masih bisa bergerak tangannya toh? Masih. Alhamdulillah. Berarti Allah masih sayang. Masih hidup? Masih, alhamdulillah. Kalau udah mati gimana? Tanyai sama orang di atas pesawat tuh loh, yang kena turbulensi, yang goyangnya parah. Pesawatnya tiba-tiba anjlok, vleng, les gitu dalam dadanya. Kayak apa rasanya tuh? Coba tanyai mereka yang udah di atas pesawat, pesawatnya itu seolah-olah seperti rasanya mau jatuh. Kayak apa pas? Ya Allah, doanya kayak apa mereka? Ya Allah, pokoknya kasih hidup aja, pokoknya bismillah hidup ya Allah, minta hidup. Nah, kita dikasih hidup tuh udah impiannya orang-orang yang meninggal. Kita dikasih hidup itu impiannya orang-orang yang sudah wafat. Pokoknya yang bahagia, yang senang. Ada kesempatan ngaji, yang ngaji. Ada kesempatan kita bisa introspeksi, muhasabah.
Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Hidupnya yang senang karena fadl dari Allah itu yang gak semua dapat. Karena fadl karunia Allah itu ya semuanya dapat. Cuman gak semuanya bisa bersyukur, bisa menikmati fadlnya Allah. Makanya kita yang udah punya ilmu, ayo bersyukur sama Allah. Jadi hamba yang banyak syukurnya gitu loh hadirin. Yang paling bahagia, paling banyak syukurnya, seneng ngaji, barokah, hidupnya barokah. Ditata sama Allah. Nek ditata sedikit kadang yo, itu berantakan. Yuk mau ditata ya? Iya. Kadang kan kita, aduh jangan ditata deh, udah biarin aja gini loh. Padahal kamarnya tuh lo berantakan kayak kapal pecah, mau dirapiin kan ya? Harus siap. Tapi saya banyak dosanya, udah gak usah dipikir. Allah Maha Ghafur, Allah Maha Rahman Rahim. Sekarang wayahnya tobat. Waktunya kembali ke Allah. Waktunya mendekat ke Allah. Sholatnya dijaga, zikirnya dijaga, sodaqoh subuhnya dijaga, dirutinkan. Baca Qur'annya setiap pagi yuk dijaga. Minimal 1 ayat. Gak bisa seayat ya, minimal wes. Dalam hati baca Al-Fatihah atau baca atau baca yang pendek-pendek Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Baca dalam hati. Barokah hidup kita. Mungkin belum hari ini hidup kita terlihat tertatanya. Mungkin belum lusa. Tapi boleh jadi 5 tahun lagi tertata hidup kita. 10 tahun lagi kelihatan. Masya Allah, Allah tuh apian banget. Allah tuh baik banget. Nata hidupnya kita, memperbaiki hajat-hajat kita, ditata sama Allah. Barakallahu fikum. Terima kasih teman-teman sudah berkenan membersamai. Semoga setiap paket data yang diluangkan Allah ganti dengan surga Firdaus tanpa hisab. Terima kasih sudah belajar bareng-bareng di pagi ini. Kalau ada di antara teman-teman yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, silakan teman-teman buka uwir.co.id. Diklik aja uwir.co.id, nanti ada bergabung di grup WhatsApp laki-laki, ada sendiri, perempuan ada sendiri. Atau save nomor WA-nya 081213 607020. Untuk teman-teman juga, kalau ada yang mau umroh bersama saya, insya Allah umroh bersama Uwir akan dibuka angkatan ke-7. Batch yang ke-7-nya ada di tanggal 21 Februari 2024. Kita akan berangkat dari Jakarta dan ini terbuka untuk semua hadirin dari seluruh Indonesia. Insya Allah kita akan safar umroh tanggal 21 Februari 2024. Insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan kita bisa umroh bersama-sama. Amin. Dan buat teman-teman juga yang mau ikut Mafcamp, acara camping di dekat Masjid Muhammad Al-Fatih, acaranya tanggal 16 sampai 17 Desember. Tinggal dibuka aja Instagramnya @mafcamp.id. Instagram @mafcamp.id. Semuanya lengkap infonya di sana. Sehat, lancar, berkah selalu. Insya Allah nanti kita ketemu lagi. Kodenis, sehat, barakallahu fikum. Umrohnya berapa harganya? 39 jutaan. Umrohnya bintang 1, bintang 5, ring 1. Bintang 1 salah ya. Umrohnya kita bintang 5, ring 1 di Movenpick, keluar hotel langsung pelataran Masjidil Haram. Jadi kakinya insya Allah lebih ringan karena hotelnya paling depan, keluar hotel langsung pelataran. Di Madinah pun juga sama, Front Taibah Hotel. Buka aja di Google, YouTube, TikTok, Taibah Front Hotel, itu keluar hotel langsung di pelataran Masjid Nabawi. Jadi hotelnya di depan semuanya. Maskapainya Saudi Arabia Airlines, Saudi Airlines. Terus insya Allah juga akan kami dampingi, kami bersamai beserta tim. Insya Allah dari manapun boleh ikut. Dari Taiwan, waktu angkatan 6 Maret kemarin ada Ibu Tusianti dari Taiwan. Beliau pulang dari Taiwan ke Lampung. Lalu dari Lampung beliau kumpul di Jakarta. Dari Taiwan pun kemarin ada yang ikut angkatan ke-5. Angkatan keempat. Begitu. Berapa hari umrohnya? 9 hari. Insya Allah ya teman-teman, mudah-mudahan kita dimudahkan. Yang mau dapat info umrohnya, teman-teman buka umrohbersamauwir.com. umrohbersamauwir.com atau save nomor WA-nya 0852 9311 5458, 0852 9311 5458. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang tanya jawab ya teman-teman, barakallahu fikum.
Tanya jawab dari Solihat, apakah jika jual beli burung itu boleh? Jawabannya boleh, jual beli burung diperbolehkan. Dari Akila Kanaya Putri, pertanyaannya, masih punya wudhu, tiba-tiba anak nangis minta ASI, apakah wudhu kita batal? Jawabannya tidak batal, wudhu kita tetap sah. Apakah makan dan minum membatalkan wudhu? Jawabannya, makan dan minum tidak membatalkan wudhu, tapi sebelum sholat baiknya kumur-kumur dan membersihkan daging yang menempel di sela-sela gigi, kecuali makan daging unta. Ada hadis riwayat Abu Daud, makan daging unta itu nanti berwudhu lagi. Itu pengecualian, daging unta maka batal wudhunya. Kalau kita melakukan kebaikan tapi di hati ini kita masih bertanya-tanya, sebaiknya kebaikan itu berikan, ikhlaskan, lupakan. Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. 2L. Dari Ezi Suryani, pas waktu azan masuk masjid sebaiknya kita langsung duduk apa berdiri dengerin azan? Waktu denger azan, jawab azannya. Setelah jawab azan, sholat 2 rakaat, sholat sunnahnya. Setelah itu dilanjut berdoa di antara azan dan iqamat, karena doanya antara azan dan iqamat mustajab. Membaca Asmaul Husna setelah selesai sholat boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Kata Nabi SAW, barang siapa yang dia waman ahsaha, menghafalnya, menghitungnya, membacanya Asmaul Husna, dakhalal jannah, dia masuk surga. Tapi kalau bisa dihafal. Boleh nada mana aja. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddus. Itu boleh. Atau yang ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, dan seterusnya. Itu boleh. Apakah boleh sholat duha di jam 7? Boleh. Fi awalid duha, di awal waktu duha. Dari Rizkiki, zikir apa yang paling utama antara istighfar atau subhanallah untuk keseharian dan diperbaiki? Semua zikir itu baik. Afdhalu zikir la ilaha illallah. Zikir terbaik adalah ucapan la ilaha illallah. Istighfar juga baik. Nabi sehari istighfar dalam hadis Muslim 100 kali, dalam hadis Bukhari 70 kali. Bagaimana cara meningkatkan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, mohon pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Jelas Allah yang bisa menolong kita untuk selalu husnuzan billah. Yang kedua, paksakan diri untuk terus baik sangka sama Allah. Paksain. Awalnya terpaksa, lama-lama terbiasa, lama-lama menjadi karakter. Gimana kerja di hotel? Jawabannya boleh selama tidak memfasilitasi, daripada tentu saja hukum secara umum ya. Bekerja di hotel diperbolehkan. Ada pengecualian kalau memang nanti disuruh menuang daripada minuman keras, itu pengecualian. Tentu saja tidak diperkenankan dalam hal menuang minuman keras ya. Tapi kalau jadi housekeepingnya, membersihkan dan segala macamnya, niatkan semua karena Allah, maka itu halal dan diperbolehkan. Namun demikian perlu diperhatikan juga, alangkah lebih baiknya kalau kita menempatkan diri kita di hotel yang syar'i, itu lebih nyaman dibanding yang tidak jelas tamunya. Begitu ya. Barakallahu fikum. Apakah sebelum melakukan apakah satu amalan sebelum memulakan satu perjalanan yang jauh? Salat sunnah safar 2 rakaat, salat sunnah safar. Lalu berwasiat sebelum pergi, saling memaafkan, itu juga termasuk. Apakah boleh salat duha? Udah boleh ya tadi ya. Jika kita bersahabat dengan orang yang beda agama, apakah boleh? Boleh. Tapi memberikan loyalitas, al-wala wal bara, itu kepada kaum muslimin sebaiknya kita menaruh loyalitas. Kenapa hati selalu gelisah, pengen nangis kalau pas lagi buat kesalahan? Apakah ada doanya? Yang pertama, astagfirullah wa atubu ilaih. Itu zikirnya, itu doanya. Yang kedua, hati yang gelisah karena berbuat dosa, itu tanda iman. Allah sayang sama kita, makanya dititipkan tanda iman. Apa doa untuk melembutkan hati? Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Allah yang maha lembut, lembutkan hati kami. Itu doanya. Barakallahu fikum. Gimana menyelesaikan hutang riba yang jumlahnya tak masuk akal? Jawabannya, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak berdoa. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Lalu ikhtiar, lunasi semampunya, niatkan karena Allah, karena janji Nabi Muhammad SAW bahwa Allah pasti akan mengganti siapapun, Allah pasti akan menolong siapapun yang mau mengganti dari hutang yang selama ini dia berhutang. Begitu.
Apabila terbiasa gantung wudhu ketika datang bulan tetap wudhu, apakah berpahala? Jawabannya, ber, dia menjaga kebiasaan baiknya tentu saja kebaikan tersendiri. Namun kalau diniatkan untuk melecehkan syariat juga nggak benar, nggak boleh. Tapi kita juga tahu kok niatnya orang menjaga wudhu walaupun sedang haid itu untuk apa. Dan itu ya diperkenankan. Seperti misalkan orang yang haid tapi beliau mandi secara rutin, mandi rutinitasnya itu pun juga diperkenankan. Membersihkan dirinya begitu ya, boleh. Menjaga kebiasaannya, bukan untuk yang lain-lain. Apakah boleh dari uh, akun Jukyung, Jukyung. Apakah boleh sholat tahajud hampir subuh? Jawabannya boleh selama belum terdengar azan subuh. Kata Nabi SAW, sholat tahajud kamu sampai dengar azan Abdullah bin Umi Maktum. Jadi boleh. Apakah doa merubah takdir? Apakah ada doa merubah takdir? Ada. In kuntat katabtani min ahli syaqawah famhini. Ya Allah, apabila engkau menulisku dari orang-orang yang selalu menderita, maka hapus itu ya Allah dan gantikan aku agar aku menjadi orang yang berbahagia hidupnya dunia dan akhirat. Maka boleh. Doa bisa merubah takdir, sangat bisa. Tapi pertanyaannya, kita tahu nggak yang tertulis di sana apa sampai nanti kita meninggal dunia? Nggak tahu kan? Makanya berdoa yang baik-baik lalu lakukan yang terbaik. Begitu teman-teman. Barakallahu fikum. Mendoakan orang yang sedang diuji apakah baik? Sangat baik. Doakan supaya Allah ringankan permasalahannya, Allah muliakan dunia akhiratnya, Allah berikan keberkahan dalam hidupnya. Doain. Kanayatita, kenapa saat haid rasa malas atau lupa itu sering datang untuk zikir, doa dan lain-lain? Jawabannya Allahu a'lam bishawab, tapi kita selalu punya cara untuk bisa memaksakan diri kita yang tetap berzikir, yang tetap ingat sama Allah, tergantung kondisi kita bagaimana. Dari Nurs, bagaimana cara memaafkan dan mengikhlaskan orang yang sudah zalim kepada kita? Maafkan, ikhlaskan, lupakan. Dan sibukkan diri kita dengan aktivitas yang baik. Jangan habiskan waktu untuk mendendam, capek kalau kita dendam sama orang. Bagaimana dengan deposito? Diperbolehkan asalkan tidak ada bunganya. Deposito yang pure titipan. Akadnya akad wakalah. Akadnya akad wadiah wakalah. Murni titipan, dititipin aja. Kalau dipotong administrasi boleh, tapi titipan yang ada ribanya itu sebaiknya jangan. Dihapus aja ribanya. Kalau kita dari Inung Sosro, kalau kita pengen lepas dari hutang tapi karena sesuatu hal malah menambah hutang, itu gimana? Yang pertama, niatkan kepada Allah bahwa kita jujur. Bismillah, kita berhutang ini pengen melunasinya, Allah pasti bantu untuk melunasinya. Sambil ikhtiar, sambil doa banyak-banyak. Dua-duanya jalan beriringan. Apakah boleh baca Quran lewat HP? Jawabannya boleh. Ibu Eyang Harahap, Nenek Eyang Harahap di Medan, barakallah. Susi Biru, sholat tahajud terus pingin ganti surah, yang bacaannya apa boleh di depan baca Quran? Karena mesti sholat tahajud sambil pegang Quran boleh ya. Ini khusus sholat sunnah, tapi kalau sholat wajib tidak. Apakah kalau kita berwudu bersentuhan sama suami batal wudunya? Dua pendapat ulama, ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Yang mengatakan batal berdasarkan ayat aula mastumun nisa. Dia melamas perempuannya, bersentuhan dengan perempuannya, maka itu membatalkan. Yang tidak batal juga hadis Bukhari Muslim adalah Rasulullah SAW sebelum beliau mengimami sholat, dalam sholat kaum muslimin, maka beliau menciumku, beliau memiliki wudhu, tapi adalah beliau orang yang paling baik dalam menjaga syahwatnya. Lalu beliau tidak berwudhu lagi dan beliau memimpin kaum muslimin sholat. Dan itu menjadi dalil juga bagi siapa yang bersentuhan suami istri tidak batal. Jadi ada dua pendapat ulama, ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Barakallahu fikum. Gimana suami tidak menafkahi? Bagaimana kalau mantan suami tidak menafkahi walaupun sudah diingatkan? Yang pertama, tetap wajib diingatkan, wajib dinasihati. Yang kedua, kalau ada kewajiban yang ditinggalkan kan dosa besar ya. Termasuk kewajiban nafkah dari seorang suami untuk anaknya adalah kalau ditinggalkan dosa besar karena itu kewajiban. Tapi kan kita punya kesempatan untuk berbaik sangka kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan beliau untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Kalaupun tidak, insya Allah tetap rezeki itu Allah yang jamin dan gak mungkin tertukar.
Bagaimana tentang rambut yang sudah dipotong, apakah masih aurat? Jawabannya tidak, dan dia langsung dibuang saja di tong sampah, begitu. Nggak perlu disimpan juga, lalu dipajang, lalu dipigura dan segala macamnya gitu, nggak juga ya. Kepotong, kalau kepotong ya udah dibuang tempat sampah, begitu. Bukan aurat, bukan. Langsung dibuang aja. Kecuali yang masih menempel ya, masih menempel kan ini tentu aurat, iya jelas. Is Isfah Zayyuna. Kami punya usaha rental tapi mobilnya masih leasing. Boleh atau tidak? Jawabannya sebaiknya beli cash. Sebaiknya beli cash. Sebaiknya hindari berhutang dan bermudah-mudah membuka pintu hutang. Mampu beli, belum mampu sabar. Mari kita sama-sama ikhtiarkan. Semoga Allah muliakan, Allah mudahkan. Apakah sholat tahajud bisa dilaksanakan 3.30 sedangkan subuhnya 4.30? Jawabannya bisa. Batasannya sampai azan subuh. Begitu ya teman-teman. Barakallahu fikum. Dari Awi Fitriani, bagaimana cara mendoakan orang tua tapi tidak tahu mereka di mana, entah hidup atau sudah meninggal? Jawabannya doa tetap sampai. Doakan saja minimal Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira atau Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Doakan, doakan, doakan. Terus cara berbakti sama orang tua yang sudah meninggal gimana caranya? 1. Badal haji. 2. Badal umroh. 3. Wakaf atas nama beliau. 4. Infak sodako atas nama beliau. 5. Amalkan ilmu yang beliau ajarkan. 6. Sambung silaturahmi kepada sahabat-sahabat dan besti-bestinya beliau. Yang ketujuh, doakan beliau dengan doa Rabbik firli wali walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira atau Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Begitu caranya. Barakallahu fikum. Dan termasuk teman-teman, umroh bersama UWIR itu juga memfasilitasi kalau ada di antara teman-teman yang mau membadalkan umroh ataupun membadalkan haji untuk kedua orang tuanya. Tim kami yang ada di Mekah insya Allah siap membadalkan daripada badal umroh yang teman-teman titipkan. Infonya ada di umrohbersamauwir.com. Di situ ada info badal haji, badal umroh. Badal umrohnya 3,5 juta rupiah kalau nggak salah. Nanti dicek aja teman-teman di situ. Barakallahu fikum. Nanti ada dokumentasinya, ada souvenirnya, ada air zam-zam, sejadah dan yang lain-lainnya, semuanya nanti oleh-oleh dari sana teman-teman dapatkan biasanya. Yang sudah pernah badal umroh udah banyak, ada 130-an lebih. Kita sudah membadalkan kurang lebih segituan. Barakallahu fikum. Badal haji, badal umroh itu juga bentuk cara kita berbakti kepada kedua orang tua, mengirimkan pahala kepada mereka. Jadi badal itu orang lain membadalkan umroh tapi atas namanya, niatnya atas nama orang yang dimaksudkan, itu namanya badal umroh. Begitu teman-teman. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan besok tanggal 21 Februari kita bisa umroh bareng-bareng. Teman-teman umroh, kalau yang pertama bisa untuk dirinya sendiri, nanti yang kedua bisa langsung badalkan untuk siapa yang mau dibadalkan. Allahu a'lam bishawab. Oh ya teman-teman, mohon izin, kami ini baru banget tiba dari Surabaya. Tadi jam 10 malam dari Surabaya sampai sini tadi jam 3 pagian, baru riap-riap bentar, belum tidur, udah azan. Jam 3.44 udah azan. Jam 3.48 Jogja udah azan. Lalu kita langsung ngaji subuh syuruk. Belum ini, izin kami lanjutkan dulu. Nanti siang di jam 13 insya Allah nanti kita ngaji bareng di Jogja ya, di Jogja Expo Center. Kalau teman-teman ada yang di Jogja, teman-teman nanti bisa datang ya di Jogja Expo Center siang ini juga. Alhamdulillah ini kami sudah di Yogyakarta. Siang ini kita ngaji di Jogja Expo Center. Barakallahu fikum. Terima kasih teman-teman yang udah membersamai. Terima kasih Amburisma, Ririn, Eliana, Sampit, Acil, Donat, Den, Ruuti, dari Dr. Maryam. Barakallahu fikum. Dr. Baydo, gimana baca? Baydo. Krisna Ika, Nonayana, Dr. Maryam lagi, Baydo, Mahmudah, dari Rahma Ate, Nias, dan Della Azahir, Della Azir, Nonayana 7, Nuriyah, Krisna Ika, Ibu Krisna Ika, dan semua teman-teman, Safini, RA, Kartika, Septa, Ratna, Miss Lane 53, lalu ada Yaya Barudin, lalu kemudian ada Della Azahir, lalu kemudian ada yang Yaya Barudin dan semuanya, Retno Are, dan semua teman-teman. Mas Jai, barakallahu fikum Mas Jai. Terima kasih ya teman-teman selalu membersamai. Semoga Allah mengganti semuanya dengan yang lebih baik. Bukit Cinta, Mama Kesofi, Hijrah Istiqomah,
Ini Bukit Cinta Wonosobo berarti. Teman-teman, nanti ketemu lagi ya, insya Allah nanti kita live streaming. Kami mendoakan dalam perjalanan safar ini ya Allah, dalam safar kami mendoakan sahabat kami di TikTok, YouTube, Instagram yang membersamai live. Semoga Engkau limpah curahkan keberkahan rezekimu pada beliau. Engkau anugerahi sakinah mawaddah rahmah keluarganya, solih-solihah putra-putrinya, istiqomah ya Allah, wafat di tanah suci Mekah Madinah, wafat dalam keadaan melaksanakan sholat, lagi sujud, kondisi terbaik, dan wafatkan kami semua husnul khatimah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, terima kasih. Sekali lagi, terima kasih yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya, atau save nomor WA untuk gabung grup WhatsApp 0812 13 60 70 20. 0812 13 60 70 20. Insya Allah besok kita live streaming subuh syuruk lagi. Begitu ya teman-teman. Salam buat warga di rumah, jangan lupa. Salam, salam, salam. Nanti siang jam 1 di Jogja Expo Center. Kita ngaji bareng-bareng. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Endi Nilakandi, terima kasih banyak. Ibu Eyang Harahap, Ibu Lina Solihat, Bay Lawrence dan semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.